Oke. Oke. Nah, pun mana itu? Oke. Ya, oke, baik. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari yang menurut saya lebih penting, Ibu. J. Sekarang pertama bacalah Al-Quran. J. Siap Bapak. Oke. Baca yang surat penting, surat Fatihah menurut saya. Kenapa penting? Karena akan selalu dibaca dalam sholat. Silakan Bu, dibaca Bu. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, Bu. Sekarang yang kedua, coba Ibu tulis surat Al-Ikhlas. Nanti tunjukkan kepada saya. Oh, Bapak, sebentar. Ini langsung proses apa nanti di akhir, Pak? Proses apa, Bu? Oke. Sekarang kan sudah direkam, sudah mulai, Bu. Siap. Tulis surat Al-Ikhlas. Pulpen cepat. Pulpen cepat. Al-Ikhlas ya, Pak. Sudah, Bapak. Sampun, Bapak. Aduh. Sampun, Bapak. Ini kok, Bapak. Pak Raufik dimut, Pak. Suaranya saya nggak dengar.
Bapak. Pak Rafiq, Ya suaranya. Bu, iya Bu. Suaranya Bapak. Silakan. Ini Bapak. Terlihat Bapak. Ke atas sedikit Bu. Yeah. Oke, sudah cukup ya Bu. Yeah. Sekarang Ibu buka RWP. RPP saya Pak. Ya, Berarti saya perlu share screen atau tidak Bapak? tidak usah Bu. Saya tak baca saja ya Bu dari sini Ibu. Yeah. Aman. Untuk mengajar di MTS atau MI atau Alia? Di MTS Bapak. Di MTS. Ya. MTS kelas berapa Bu? MTS kelas 8 dan 9. Tapi yang saya 8 dan 9. Yang Ibu buat menjadi RWP untuk kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Oke, baik. RWP Ibu ketiga-tiganya untuk kelas 8 semua. Injih Bapak. Dari kelas yang berbeda atau kelas yang sama? Kelas yang sama. Kelas yang sama. Ya, Kelas yang sama dari materi yang berbeda-beda atau materi yang sama dari satu RWP menjadi beberapa kali pertemuan? Dari materi yang dari tema yang sama tapi Ya, Ma? KD yang berbeda. Ibu mengajar di MTS kok masih kenal kata tema toh? Enggak, maksud saya apa ya Pak, judul besar gitu loh Pak. Judul besar itu dalam kurikulum 2013 namanya materi pokok. Nggih, materi pokok yang sama. Nah, perinciannya menjadi KD. materi pembelajaran. Nggih Bapak. Materi yang sama tapi KD yang berbeda. Ya. Nggih. Begitu. Sementara ini yang Ibu pergunakan itu materi pembelajaran yang pertama. Ketiga Bapak. Materi ketiga. Oh, ketiga kenapa? Bapak. Oh, Ibu ngambil yang ketiga kenapa? Oh, gini Bapak, karena kan nanti berhubungan dengan PTK saya. Kan siklusnya ada 3. Saya pengen mengetahui siklus pertama nanti seberapa, siklus kedua bagaimana, dan akhir dari materi saya yang tentang Daulah Ayyubiyah itu nanti saya simpulkan siklus ketiga gitu Pak, pertimbangan saya. Oh, jadi Ibu langsung ngambil yang ketiga. Yeah. Biasanya yang ketiga itu jauh. Pertama dan kedua lebih. Saya harapkan begitu. Gimana Bapak? J. Yang ketiga pasti akan menjadi lebih baik daripada satu kedua.
Injih, pangestu. Karena misalnya diikutkan PTK pun, maka yang ketiga itu pasti adalah menjadi jalan bagi peningkatan apa yang ditingkatkan di PTK. Injih, Bapak. RPP-nya aja. RPP yang Ibu buat ini, apakah RPP yang selama ini Ibu kerjakan di tempat Ibu mengajar? Benar, Bapak. Benar? Injih. Oke. Injih. Oke. Kalau pokoknya sama, baik tulis materi pokok. Proses berdirinya Daulah Ayubiyah, ya benar Bu. Injih. Proses berdirinya Daulah Ayubiyah kok iso yang kok bisa RPP yang ketiga itu loh gimana? Itu yang RPP 1, Bapak. Nah, yang dinilai dari yang bisa saya buka RPP itu ya Bu. Kemarin tuh begini Bapak, mohon maaf. Untuk saya kan sebenarnya sudah upload satu materi yang mau diujikan di komprehensif. Tapi itu kata Pak teman-teman itu khususnya ketua kami itu ketiga-tiganya diupload. Makanya betul. Ketiga-tiganya diupload betul. Tapi di belakang tiap RPP itu akan tertulis kata penilaian. Maka yang ada kata tulisannya penilaian itu, itulah yang bisa dibuka oleh saya. Yang 2, 3 itu. Tapi begini Bu, sepanjang penulisan di RPP 1 sudah tertata baik, maka dia akan bisa dipergunakan di RPP kedua. Bisa dipergunakan di RPP ketiga. Sebenarnya kemarin Bapak. Maka sekarang coba kita bahas RPP Ibu yang pertama. Coba. Bapak. Bapak. Saya berarti memulai gitu ya, Pak? Bu? Dalam, Bapak. Berarti RPP-nya sebentar, Bapak, sebentar. Berarti saya memulai presentasi untuk RPP 1 gitu, Pak. Saya mempresentasikan. Kita bahas saja. Bapak. Mari kita mulai dari atas ya, Bu. Nama madrasah MTS 4 kali, mata pelajaran SKI, kelas 8 semester genap, tahun pelajaran 2122, materi. Kalau menurut saya materi ini lebih baik Ibu tulis materi pokok. Oh, Bapak. Kan Oke. Menulis dengan terputus Bapak. RPP-nya di madrasah. Putus Bapak. Yang Ibu pergunakan RPP ini di madrasah. Bapak. Oke. Dari mana Ibu? Terputus Bapak. Yang dulu diajari begitu. Ini RPP ini saya sebenarnya sering digunakan di madrasah, tapi format yang seperti ini atas ini Pak, atas arahan dari guru pamong kami. Jadi guru RPP yang Pak Fauzi. Pak siapa? Pak Fauzi.
Iya, baik Pak dosen Pak Nur Hadi maupun Pak Fauzi, kami sudah membuat RPP sebelumnya, cuman mungkin belum sempurna, artinya jangan mengatakan RPP sempurna. Tidak ada RPP yang sempurna. Iya, Bapak. Ini termasuk yang saya sarankan ya kayak begini. Iya, Bapak. Kan Ibu bergunakan materi pembelajaran di bawah. Iya. Oke. Turun ke KD 15, 25, 35, 45. Benar? KD 1.5, 2.5, 3.5, 4. Oke. Coba Ibu perhatikan indikator Ibu 151. Kenapa memiliki kata kerja yang sama dengan 251? 251 menunjukkan dan menunjukkan itu Pak ya? Ya. Itu afeksi Pak. Indikator KKI. Betul. Itu afeksi. Tapi perbedaannya KD 1.5 dan KD 2.5 kan Ibu paham perbedaannya kan? 1.5 afeksi spiritual, KD 2.5 afeksi sikap, afeksi sosial. Iya. Perbedaannya Ibu paham perbedaannya? Iya, Pak. Letak letak perbedaannya? Kalau yang pertama itu menunjukkan penghargaan perjuangan itu berkaitan dengan mungkin dengan keyakinan ya Pak. Kalau ya betul, makanya Ibu sudah paham. Jadi yang satu itu pasti bersifat batini, Bu. Kalau yang dua itu pasti bersifat perilaku. Iya. Iya. Menjalankan kan sikap sabar. Nah, makanya yang nomor 151 indikator itu lebih baik Ibu cari kata kerja yang menunjukkan penghargaan. Bukan perilaku. Yang 2.25.1 ya, Pak? Itu yang menunjukkan sikap digital. Iya, betul. Silakan menunjukkan, sama-sama menunjukkan, tetapi seperti kata Ibu tadi, yang 151 itu pasti bersifat batin, penghargaan. Maka hati-hati nanti pada saat Ibu membuat indikator dari KD 151 misalnya, harus menunjukkan penghargaan yang bersifat batin. Nanti evaluasinya juga evaluasi misalnya dengan penilaian diri. Sementara yang menunjukkan sikap itu kita pakai evaluasi observasi misalnya. Coba sekarang turun ke bawah, Bu. Menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, Ayyubiyah. Indikator Ibu kira-kira kalau dibuat 3 RPP, Ibu punya indikator berapa? Untuk KD 3. Bisa sih Pak, lebih dari 1. Makanya Ibu saya tanya, Ibu punya berapa? Sejarah memahami bagaimana sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Hati-hati loh Bu. Kata kerja di KD-nya menganalisis loh Bu. Menganalisis itu C berapa Bu? Oh iya Pak. Ya. C4 Pak. Indikatornya jangan mempergunakan memahami itu level loh Bu. Memahami itu C berapa Bu? C2 Pak. C2 Ibu, berarti Ibu menurunkan. Bagus karena Ibu paham. Saya yakin Ibu ini jangan ngerti sebenarnya.
Okay. CC itu Ibu udah ngerti. Maka lebih baik indikator di KD 5 itu upayakan mempergunakan kata kerja misalnya yang senada dengan menganalisis. Caranya buka saja taksonomi Bloom, kalau nggak hafal pilih gitu aja. Boleh matur, Pak? Ya silakan Bu. Oke. Maaf Pak sebelumnya ya Pak. Sebenarnya saya juga sudah menanyakan itu. Kemudian saya juga berusaha merujuk baik ke KKO taksonomi Bloomnya. Nah, yang nomor 2.5.1 itu sebenarnya Pak, kalau saya itu lebih menggagas pada tidak menunjukkan tapi meneladani gitu loh Pak. Meneladani sikap gigih. Itu kan perilaku ya Pak kalau meneladani. Perilaku ya. Nah, itu lebih sikap. Ya lebih cocok meneladani. Cuman di KKO Bloom itu tidak ada kata meneladani. Lah, ya cari kata kerja yang berdekatan dengan meneladani. Lah, Pasti ada. Di situ itu gini kan Pak, di situ kan ada kata-kata di bawah C1 maaf di bawah A1 sampai A6 itu kan ada dan lain-lain kan Pak. Dan lain-lain itu apakah bisa kita itu istilahnya mengembangkan dengan yang sesuatu yang real di materi kita gitu loh Pak. Lah, saya tanya seperti itu ke Pak dosen saya, itu katanya harus ada yang di situ lah. Saya tidak stuck di situ, dan lain-lain itu mungkin kan bisa kita menginovasi toh Pak. Betul. Makanya saya mengatakan kata yang berdekatan dengan meneladani itu tidak rapi. Ibu bikin sendiri. Iya maunya saya gitu Pak, tapi waktu saya bikin itu saya salah sama Pak dosen karena tidak ada di KKO tersebut. Maka saya juga mengikuti apa kata beliau gitu loh Pak. Maaf sekali kenapa Ibu kemudian mempergunakan kata menunjukkan? Menunjukkan itu dari A berapa? A5 ada Pak. A5. Okay. Menjalankan itu A berapa? Sepertinya tidak ada kata itu Pak. Menjalankan kan? Okay, saya sudah berusaha. Nah, Kak, Ibu kan bisa beralasan, Pak, contohnya Pak, kata menjalankan itu tidak ada level A yang menjalankan, Pak. Kata bukti konkret, Pak, Bu. Bukti konkret itu. Iya, tapi tidak mau, Pak. Tidak mau menerima. Itulah, Pak. Saya bingung, Pak. Makanya kalau di SKI itu kan rekonstruksi itu kan kayak bisa jadi meneladani, kata meneladani lah. Itu saya tidak diterima, Pak, kata-kata itu. Pak. Oke, berarti kalau tidak diterima, gini. Untuk ngawekan itu, Bu, Ibu bisa pada akhirnya mencari kata kerja yang ada di situ. Kalau tidak mau mempergunakan kata kerja termasuk dan lain-lain loh, Ibu. Ibu mempergunakan kata kerja yang di situ yang memiliki keterdekatan dengan kata meneladani. Carilah, insya Allah akan ketemu. Oleh sebab itu menurut saya menunjukkan sikap gigi itu. Sikap gigi itu dapat dari mana tuh? Orang ada yang sikap gigi. Wah, adanya cuma sabar, Bu. Itu saya dari Pak, dari dari KIKD itu loh, Pak. Dari buku. Bukan, dari silabus, Pak. Bukan dari buku, Pak. Saya punya. Oke, Ibu punya silabus. Silakan. Menurut saya, Bu, kalau kita menemukan di buku guru yang sudah dicetak oleh pemerintah itu misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, lalu Ibu lakukan ATM. Paham ATM maksud saya? Iya, Bapak. Apa itu singkatannya? Intinya copy paste gitu, Pak. Oh, bukan copy paste, nggak mau saya.
Lah gimana, Pak? Kalau copy paste itu hanya AT, Bu. Apa, Pak? Belum Amat. tahu. AT itu amati tiru. Nggih. Kan samanya sampai itu, Bu. Saya nambahin ATM loh, Bu. Ada M-nya loh, Bu. Amati, tiru, modifikasi. Oh, nggih. Itu menunjukkan itu. Oke. Sekarang kita turun ke indikator 351 tadi. Ibu mendapatkan satu indikator itu. Sementara yang Ibu tulis di Ibu ini ada 1, 2, 3, 4. Nggih. Ya, Bu? Nggih. Jadi paling gampang konsep prinsip kognitif ini dari mana? Nggih, Bapak. Saya tanya dari mana? Nggih. Sebelumnya Saya tanya dari mana? Oh, ini Pak, oke. Ya. Ini Ya. dari turunan dari IPK, Pak. Yang ditambahkan dengan kata kerja, kemudian itu Pak, penambahan setelah pembelajaran peserta didik itu Pak, terus kemudian menambahkan apa ya Pak, dengan runtut itu loh Pak, intinya saya tanya dulu, Ibu dapat 5 ini, Ibu dapat dari mana? 4 toh Pak, 4 apa? 5 gitu kok 4, fakta 1, konsep 1, prinsip 1, metakognitif 2, kan 5 toh Bu. Mana sih Bapak? Saya IPK-nya 4. Materi pembelajaran. Nggih. Materi pembelajaran Ibu kan 5 biji toh. Coba lihat di bawahnya D itu. D, Pak. D, materi pembelajaran. Oh, J pripun, Bapak? J, Bapak. Kok Ibu dapat 5 itu dari mana? Dapatnya. Yang pertama fakta, yang kedua konsep itu nih, Pak? Iya. Oh. Nanti saya kritisi. J. Itu saya ngambilnya dari tujuan juga, Pak. Tapi menambah di metakognitifnya itu saya mengambil apa ya, Pak? Istilahnya sesuatu yang bisa diambil dari pelajaran proses berdirinya daya alfiah gitu. Oke, Bu. J. Ibu seyogianya mengambil itu dari uraian di buku itu pada bawah bab. Ibu nanti akan mendapatkan materi banyak. Oke. Kalau nanti dari materi itu Ibu taruh di KD 3.5 di indikatornya. Misalnya Ibu mendapatkan 10 materi misalnya gitu. Ibu taruh di situ. Lalu Ibu tambahi kata kerja sudah jadi indikator. Hampir sih, Pak. Hampir RPP saya kemarin juga seperti itu, Pak. Tapi ditolak gitu loh. Ditolaknya gimana? Mungkin ya. Ibu tidak membagi 10 indikator ini saya taruh di pertemuan pertama, RPP pertama 3 biji. Ditaruh di RPP kedua 3 biji. Di RPP ketiga 4 biji. Begitukah? Bukan, Bapak. Begini, Bapak. Bapak dosen saya itu berkutat pada KD dan indikator pencapaian. Kalau KD-nya saya sudah tidak mengambil dari buku ya Bapak, tidak mengambil dan tidak mengkopas dari mana. Saya mengambil jejak saya itu dari silabus. Kalau silabus kan tidak bercampur dengan buku dan segala macam toh Pak. Nah, itu KD diturunkan menjadi IPK. Nah, betul.
IPK. Tetapi IPK Ibu itu Ibu buat dari mana? Dasarnya apa? Coba saya tanya. Dasarnya dari KD dan menunjukkan tambahan. Betul. KD diuraikan menjadi IPK toh. Nggih. Pada saat Ibu membuat IPK itu, Ibu kok mendapatkan 5 IPK misalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu dasarnya Ibu membuat dari mana? Kalau IPK saya 4, Pak, itu, Pak. Lah yuk, IPK Ibu kok 4, Bapak. Indikator pencapaian kompetensi 4. 1.1. 3, Bu. Oh, injih. Oh, lah. Nggih, Bapak. Nggih. Itu saya. Karena itu isinya materi. Materi itu letaknya di KD 3, Pak. Injih. Nah, Ibu dapat dari mana ketika membuat indikator dari KD 3 itu? Dasarnya apa? Saya pikir, mohon maaf Bapak, saya pikir untuk fakta itu ya dari proses awal siswa memahami dulu. Kemudian konsep itu kan menelaah di KD 3.5 tadi. Terus prinsipnya itu saya pikir loh Pak, ini prinsipnya itu menunjukkan sejarah itu nanti didemonstrasikan di diskusi begitu Bapak. Terus metakognitif. Ibu ini loh perbedaannya. Yang namanya materi pembelajaran, fakta, konsep, prinsip, metakognitif itu semuanya adalah termasuk indikator dari KD 3. Belum sampai KD 4 titik. Apalagi mengikuti KD 1 dan KD 2, nggak ada hubungannya. Nggih. Berarti mohon maaf Bapak nggih. Berarti cukup materi misalkan yang pertama proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kemudian yang kedua apa ya? Ya cuman itu saja. Nah, iya. Saja gitu ya, Ibu Pak. Akhirnya kan kesulitan kalau membuat materi toh. Saya luruskan, Bu. Nggih. Materi pokok itu bisa diambil dari KD 3 titik dengan menghilangkan kata kerja. Bapak, mohon maaf. Materi pokok. Gimana? Kan materi saya itu yang pertama keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang kedua berdirinya Daulah Fatimiyah. Yang ketiga proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Itu kan Bapak. Berarti saya materi Ibu pertama itu keruntuhan Daulah Ayyubiyah itu Ibu ambil dari, makanya ini loh Bu, kita bicara tentang materi pokok atau materi pembelajaran. Oke. Nanti lurus. Materi pokok itu ambillah dari KD 3 dengan menghilangkan kata kerjanya, atau ambil dari bab pada buku itu. Materi pembelajaran itu ambil dari indikator KD 3 semua yang penyusunannya bisa kita mengambil materi dari penjelasan di bawah bab. Paham, Bu? Iya, Bapak. Nah, begitu. Lalu kalau kita ketemu misalnya 10 materi, lalu kita kasih kata kerja di depannya, dia menjadi indikator. Maka KD 3 itu bisa misalnya punya 10 indikator. Maka 10 indikator itu bisa kita bagi pada pertemuan pertama. Kita mempergunakan 3 indikator. Pada pertemuan kedua kita mempergunakan 3 indikator. Pada pertemuan ketiga kita mempergunakan indikator. Jadi materi pokoknya tetap sama, Bu. Jadi satu. Yang membedakan itu adalah materi pembelajarannya. Sudah ketemu, Bu? Atau belum? Sebenarnya tidak, Bapak. Cuman sebenarnya saya sudah paham dengan apa yang Bapak aturnya sudah insya Allah.
Cuman ketika di kemarin itu, ini kan proses revisinya juga sampai 2-3 kali toh Pak. Nah itu tuh dari proses ini aja saya sudah bingung Pak. Tujuan pembelajaran itu loh Pak, itu nggak boleh lebih dari harus turunannya harus sama dengan IPK. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu kan kalau yang saya pernah ikut pelatihan gitu Bapak, semakin banyak tujuan pembelajaran, kita akan lebih mudah dalam membuat soal untuk penilaian anak-anak gitu kan Bapak. Nah, kalau saya malah ini Bu, tujuan pembelajaran itu yang terpenting adalah model atau kondisinya ditampilkan, kemudian kita tulis misalnya secara garis besar pada KD-nya saja boleh. Nanti kita membuat evaluasi itu bisa dari indikator saja. Jadi tidak terlalu terpikir. Artinya begini, jangan menciptakan sesuatu yang baru selain dari indikator. Kalau indikatornya Ibu A, B, C, D, kok tiba-tiba di tujuan pembelajaran Ibu menulis E, F, G, H, itu kan lain lagi tuh Bu. Iya, Bapak. Berarti untuk materi tadi saya tidak, apakah fakta, konsep, prinsip, metakognitif itu tidak perlu ditulis deh Pak? Perlu Bu, perlu ditulis. Makanya saya ngomong. Materi Ibu itu materi pembelajaran Ibu itu itulah sama persis dengan indikator KD 3. Kalau kita sudah membuat indikator KD 3 misalnya sebanyak 4, maka akan kita copy, kita taruh di materi pembelajaran ya ada 4. Ini yang tidak cocok ya. Iya, indikator Ibu KD 3 cuma 1 biji, kok materi Ibu ada 5 biji gitu loh. Iya Bapak. Paham saya. Nah, maka materi Ibu biar bisa dapat banyak itu, materi Ibu bisa Ibu dapatkan dari uraian di bawah bab pada buku itu, pada bab yang dijadikan sebagai materi. Karena di situ. Kalau Ibu misalnya terputus Bapak. Terputus Bapak. Terputus Bapak.
Maaf ya, Bu. Oh, nggih, Bapak. Saya sampai mana tadi, Bu? Nggih, Bapak. Sampai materi. Ibu sebenarnya sudah bisa cara merumuskan. Saya tadi hanya memberikan cara merumuskan materi secara gampang itu. Pertanyaannya kan begini. Coba Ibu rasakan. Ibu membuat cakupan materi dengan membuat indikator itu lebih mudah. Sebenarnya lebih sulit membuat indikator, Bapak. Makanya itu. Aslinya itu cara kerjanya. KD masih jadi indikator toh, Bu. Harus begitu. Tetapi saya akali. Biar mudah itu, Bu. KD dibuang kata kerjanya, maka dia menjadi materi pokok. Perincian dari materi pokok pasti namanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu sebelum ada kan harusnya jadi indikator dulu toh. Karena indikator ternyata menurut kita itu lebih sulit membuat indikator daripada membuat materi pembelajaran, perincian materi pokok. Maka kita membaca bukunya. Dengan membaca bukunya, itu buku siswa loh, Bu, jangan buku guru loh, Bu. Lalu dari materi pembelajaran yang ditulis di buku siswa itu kita menemukan materinya apa saja itu ada di situ. Lalu kita taruh di indikator KD3. Saya menyebut KD3 itu KD3.1, KD3.2, KD3.4 maksudnya begitu. Iya. Nah, setelah ketemu salah, Pak. Gimana, Bu? Tapi kemarin itu kayak gitu nggak boleh, Pak. Harus. Siapa bilang nggak boleh? Pokoknya harus kalau KD-nya 4, IPK-nya juga harus 4, tujuannya harus 4. Itu loh, Pak. Yang saya bingung di situ, Pak. Makanya. Ini loh, Bu. Kalau orang disuruh membuat indikator dari KD 1.5 kok 4 biji, betapa sulitnya. Yang banyak itu pasti indikator dari KD 3 titik. Karena itulah isinya materi. Indikator dari KD 4 titik. Ya cukup misalnya di situ permintaan KD-nya apa. Kalau hanya mengorganisasi materi, misalnya, itu isinya kan bisa 2. Toh. Membuat resume dan mempresentasikan kan cukup. Toh. Jadi nggak mungkin indikator itu paling banyak pasti dimiliki oleh KD 3 pasti. Karena itu isinya materi. Nggak mungkin, Bu. Ibu kok bisa membuat indikator 4 biji untuk KD 1.5. Ibu bisa? Sulit pasti, nggak bisa. Tidak rasionalistis. Makanya di kurikulum 13 itu, Bu, membelajarkan materi itu, materi dan keterampilan, itulah yang namanya direct learning. Membelajarkan langsung. Kalau siswa sudah mempelajari materi dari KD 3 dan KD 4, maka siswa akan mendapat sikap dari KD 1 dan KD 2. Maka itulah namanya indirect learning. Coba bisa dibaca di Permendikbud. Saya mau diskusi, silakan dengan saya. Saya berani. Jadi kalau Ibu membuat indikator misalnya ya Bu, indikator KD 3 kok ketemu 10 materi di buku itu, ya enggak apa-apa. Makanya satu materi bisa diajarkan 2 kali, bisa diajarkan 3 kali, bisa diajarkan 4 kali, bisa diajarkan 5 kali. Itu kan terserah sedikit banyak materi di buku itu. Tidak mungkin membuat indikator KD 3 kok sama. 4. Lalu prota Ibu perlunya apa? Profes Ibu perlunya apa? Apakah prota Ibu itu akan Ibu kasih KD 31, dikasih 8 JP 4 kali pertemuan.
KD 2, 3.2 dikasih 8 JP 4 kali pertemuan, masa gitu semua tuh, Bu. Dasarnya pasti. Jadi pola pikir Ibu menurut saya sudah betul. Itu aja. Memang intinya bahwa kalau kita mengikuti pelatihan itu pasti model-model ketemu materi beda-beda, tuh, Bu. Yang terpenting adalah kita bisa memahami. Saya contohkan. Kemarin ada guru di tahun 2001 yang angkatan kedua, Bu. Ikut pelatihan, Bu. Mosok membuat evaluasi untuk afeksi itu, Bu. 1 kali pertemuan penilaiannya afeksi 7 biji, Bu. Gimana tuh saya buat 7 biji? Ada jujur sendiri, ada disiplin sendiri, ada tanggung jawab sendiri, ada gotong royong sendiri. Itu kira-kira dilakukan oleh guru atau tidak? Betul. Makanya 7 biji itu adalah contoh yang dibuat oleh di pelatihan. Pada saat dilakukan oleh guru itu, silakan pilih yang mana yang dilakukan. Pasti begitu. Kalau saya lebih gampang lagi, membuat evaluasi afeksi itu tidak usah mikir KI. Lihatlah pada sikap yang muncul di KD 2. Contohnya Ibu tadi hanya sahabat. Gigi tidak ada, toh, Bu? Gigi tidak ada. Makanya kalau siswa itu diminta minum 1 tangkir, ya hanya dikasih 1 tangkir saja, jangan ditambahi 2. Apalagi siswa di situ minum 1 tangkir kok Ibu kasih 1 galon. Apa nggak terlalu berat siswa itu? Itu pemahaman saya. Pemahaman saya dari misalnya dari Permendikbud 65 tentang Senar-Pros, 65 2013, 81A 2013, 103 2014, 22 2016. Coba dibaca. Menurut saya. Tapi sayangnya adalah sering tidak semuanya yang memberikan pelatihan itu memberikan pencerahan. Iya, Bu. Malah menyulitkan. Coba, Bu, jujur. Ketika Ibu misalnya mengevaluasi siswa, mengevaluasi sikap siswa dengan observasi, Ibu kira-kira setiap kali pertemuan Ibu mengobservasi siswa tidak? Ya, jujur. Nggak bisa optimal, Pak. Nggak bisa tuh. Karena jumlah makanya sikap yang dinilai itu adalah sikap yang sesuai di KD 3 saja. Kalau siswa mempelajari materi di KD 3, 1 dan 41, pasti mendapatkan sikap di KD 1, 1 dan 21. Pasti. Kalau siswa mempelajari materi di KD 3, 2 dan 42, pasti siswa mendapatkan sikap di KD 1, 2 dan 22. Pasti begitu. Kalau siswa mempelajari materi di KD 33 dan 43, pasti siswa mendapatkan sikap di KD 13 dan 23. Pasti. Ibu mulai ngajar tahun berapa? Saya ngajar 2013, Pak. 2013 berarti Ibu menangi rumusan KD awal-awal dulu, Bu. Yang awal-awal. K13, Pak. Ya, K13 awal-awal. Misalnya ya, Bu. Dulu rumusan KD itu. KD 1 misalnya ya. KD 1 misalnya 2 biji. KD 2 3 biji. KD 3 itu bisa 10 biji. Dulu begitu. Tata rapi itu setelah masuk pada KMA 165 2014 dan KMA 183 2019. Itu yang sudah diatur kalau KD 1-nya 4, KD 2-nya 4, KD 3-nya 4,
KD 4-nya 4. Tapi itu jumlah KD loh Bu. Kalau indikator tidak mungkin bisa sama. Masa Ibu akan merumuskan indikatornya KD 1 kok 4 biji? Kuat Bu? Enggak kuat menurut saya. Karena itu enggak ada materi yang bisa kita rujuk. Tapi kalau merumuskan indikator dari KD 3, 10 biji bisa, 15 biji bisa, karena ada bukunya. Kita rujuk gampang. Betul, Pak. Dan iya, Bu. Iya, Pak. Dan itu tidak boleh. Saya bingung di situ, Pak. Jujur mawon Bapak ini. Itu saya sudah berusaha untuk seperti itu. Artinya 3.5 tadi nih, Bapak. Iya. Itu pengen saya saya breakdown gitu loh, Pak. Saya pengen breakdown ya. Seperti itu, tapi itu tidak cocok, alasannya nggak tahu Pak, itu tidak cocok dengan IPK, itu harus sesuai dengan KD, kemudian Lah kan sudah sesuai. Iya Pak, tapi tidak boleh di 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 itu pahamnya kami tidak boleh Pak kemarin. Nah makanya kami juga menyesuaikan sampai kami gini Pak, minta format yang dimau seperti apa gitu loh. Intinya seperti itu. Kita menyesuaikan. Tidak bakalan ketemu. Injih, Bapak. Format yang Ibu bikin itu format secara teknis. Walaupun ada bagian-bagian yang substansi, misalnya ya di pembukaan sudah ada orientasi, sudah ada tahap persepsi, sudah ada motivasi, sudah ada cuan, itu yang penting. Dari situ. Jadi, cuman mungkin bedanya begini. Tampilan Ibu, PPL Ibu praktek itu kan hanya sekian menit ya. Maka kalau Ibu punya indikator dari KD 3 banyak tadi, batasilah mana saja yang di SAP. Hanya itu. Tetapi kalau merumuskan indikatornya banyak itu, lah bagaimana memang materinya banyak? Masa nggak boleh dijadikan indikator? Oke. Bapak kalau boleh bertanya Bapak? Silakan Bu. Oke. Untuk fakta, konsep, prinsip, dan metakognitif ini kalau misalkan materi saya kan ada 3 Bapak untuk yang BP1. Itu saya peletakannya bagaimana Pak? Misalkan materi itu Bu, karakternya mata pelajaran itu beda-beda. Jadi misalnya kalau materinya hanya fakta semuanya, tulis fakta saja. Oh gitu. Kalau ada prinsipnya, tulis prinsip dan fakta. Kalau ada konsepnya, tulis fakta, konsep. Berarti nggak harus 3-3-nya ya Pak? Kok 3-3-nya? 5-5-nya. Konsep, konsep, fakta, prinsip, prosedur, metakognitif. 5. Nah, kalau memang di materi itu nggak ada kelima-limanya, ya tulis yang ada aja. SKI itu Bu, mayoritas materi Ibu adalah fakta. Ya. Tapi kalau Ibu mengajar fikih itu konsepnya banyak. Pengertian wudhu, pengertian sholat itu konsep semua Bu. Kayak keruntuhan, kemudian keruntuhan itu fakta. Fakta, berdirinya juga fakta, gitu, Pak. Fakta. Terus kemudian. Tapi kalau misalnya Ibu mengajarkan tentang hijrah, tentang pengertian hijrah, itulah konsep. Kalau proses apa Pak? Proses fakta menurut saya. Oh masih fakta. Kecuali kalau proses itu ada tahapan-tahapan itu. Itu konsep. Prosedur, bukan konsep. Konsep itu isinya pengertian, Bu. Pengertian hijrah itu masuk konsep. Kalau prinsip itu, Bu, hati-hati jangan masukkan prinsip. Prinsip itu isinya ayat Al-Quran, hadis, atau teori. Teori tentang tumbangnya Ayyubiyah itu bisa masuk prinsip, Bu. Tapi kalau tumbangnya Ayyubiyah itu fakta.
Iya, Pak. Perbedaannya di sini. Saya makin jelas, Pak, dan makin semangat. Sementara metakognitif itu, Bu, dulu di kurikulum 2006, Ibu belum ngajar ya, tahun dulu. Itu dulu itu materi semuanya kan kognitif, dulu itu loh. Tidak ada materi keterampilan, tidak ada materi KTSP, apa Pak. sih, enggak ada. KTSP. Ya KTSP. Sekarang juga namanya KTSP tahun 2013, tapi orang pada nggak mau ben ketok-ketok apik gitu. Kalau Ibu baca di panduan penyusunan kurikulum 13 di Permendikbud nomor 61 tahun 2014, namanya juga KTSP, Bu. KTSP itu singkatan dari kurikulum tidak siap pakai. Kurikulum terserah sekolah panjenengan. Nah, begitu, Bu. Itu memang salah satu materi itu namanya adalah nilai. Di kurikulum 2006 loh, Bu. Kalau di kurikulum 2013 metakognitif. Metakognitif itu Ibu misalnya begini, bisa jadikan indikator dari KD3 ya, Bu. Misalnya hubungan antara materi yang dibelajarkan dengan kondisi sekarang. Itu bisa metakognitif. Dan masukkan itu, Bu. Misalnya materi Ibu apa saja, maka lalu jadikan indikator paling bawah. Hubungan materi dengan kondisi sekarang. Coba saya lihat lagi pada materi Ibu yang Ibu sebut konsep tadi ya, Bu. Sudah beda, Pak. Maaf. Sejarah Daulah Abbasiyah itu fakta, Bu. Proses berdirinya dinasti Ayyubiyah itu fakta. Tetapi Bu, jangan memasukkan kata kerja dalam materi, Bu. Menelaah itu punyanya indikator, Bu. Menunjukkan itu punyanya indikator. Peristiwa penting sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu fakta, bukan prinsip, Bu. Bapak. Pembiasaan mengambil ibrah atau nilai-nilai dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah itu, Ibu bisa ganti menjadi materi kognitif ya, Bu. Itu misalnya begini, hubungan materi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah dengan kehidupan sekarang. Lebih baik Ibu bahasakan begitu karena nanti di penilaian itu ada. Oke, Bu, lanjutkan. Meskipun masih banyak hal yang saya bisa kritisi, misalnya dari penilaian Ibu itu dan lain sebagainya. Misalnya sikap spiritual, penilaian diri, sikap sosial, penilaian observasi, menurut saya itu silakan. Nanti di PPL Ibu akan PPL pertama akan diperbaiki pada PPN kedua, akan diperbaiki pada PPN ketiga gitu. Nanti setelah perbaikan dari PPL ketiga akan masuk ke UP. Sri Mustafa. Oh, kok kepala madrasahnya Ibu seumuran saya ini. Bapak. Apa kenal Bapak? Tidak tahu, Bu. Tapi maksudnya begini loh. Kan kelihatan di NIP-nya toh, Bu. NIP-nya di bawah itu seusia saya. Bapak. Dalam malah. Oke, lanjutkan, Bu. Lanjutkan karena sebenarnya dari sisi pemahaman sebenarnya Ibu itu menurut saya sudah. Gimana, Pak? Tinggal kita aplikasikan. Ibu sebenarnya sudah memahami teknis penyusunan. Lanjutkan saja. Bapak. Yang terpenting
yang terpenting itu Bu, nanti misalnya di BPL, di UPIN ya Bu, itu adalah apa yang sudah Ibu tulis itu di RPP, itulah yang Ibu lakukan di prakteknya. Hanya itu. Kalau formatnya diminta seperti ini, nggak apa-apa, Ibu ikuti aja. Karena format seperti ini, itulah yang dulu saya sarankan untuk angkatan pertama dan angkatan kedua di tahun 2021. Intinya pola yang dikembangkan mudah dipahami oleh orang. Sintaknya itu ya Pak. Oh, oke Bu, mungkin begitu ya Bu. Kita sudah lama sekali ngomong ini jam 4 ya Bu. Bu Yuli, silakan, saya dipanggilkan Bu siapa? Bu Eni Pak. Bu Eni ya, silakan. Bapak, sebelumnya Dalem minta maaf atas semuanya, masih berproses buat belajar. Nanti kan ini kan sudah digabung jadi kelasnya Bapak minta apa ya untuk wejangan dan bimbingannya Pak, karena kami insya Allah siap menerima, bahkan mungkin saya pastikan Pak untuk kelas 1B rata-rata nanti juga akan seperti saya ini, karena pemahamannya kemarin letaknya di KD dan KIPK dan tujuan itu ya kasusnya seperti ini Bapak. Jadi kata KKO yang kami berikan itu sudah melalui proses pergantian beberapa kali. Saya juga berusaha menawarkan atas inisiatif saya karena ada kata dan lain-lain tadi, tapi tetap tidak diterima. Jadi saya terima kasih sekali atas rawuh Pak Raufik di kelas kami ini bisa membuat lebih kami paham. Mungkin yang ditujuan itu Bu, Ibu mempergunakan model pembelajaran apa? PBL. PBL begini. Melalui PBL dengan metode 1, 2, 3 peserta didik dapat titik 2. Itu secara mudah Ibu bisa isi 1, 2, 3 itu dengan mengisi KD-nya saja itu Bu. Evaluasi itu dasarnya bukan dari tujuan pembelajaran, dasarnya adalah dari indikator pada KD. Nah itu ya makanya Bapak, itu kami berusaha untuk khususnya saya pribadi kan yang sering tanya Bapak itu kalau indikator dikembangkan lebih banyak, itu apa enggak lebih mudah dalam kita menilai siswa, tapi beliaunya mengarahkan itu ya indikator itu ya turunan dari KD, sudah cukup, tidak perlu. Ya betul, turunan dari KD itu mesti tidak ajib Bu. Mosok turunan dari KD itu KD 1 4, KD 2 4, KD 3 4, KD 5 4 itu enggak mungkin. KD 1 pasti lebih sedikit, KD 2 pasti lebih sedikit. KD 3 pasti lebih banyak. Oke Bu. Pokok saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Loh Bu, jangan mohon maaf Bu, tidak boleh. Saya tidak menyalahkan dari tulisan RPP. Yang terpenting yang bagi saya, tulisan RPP silakan formatnya apa. Yang penting adalah penulis itu bisa menjelaskan isinya. Begitu aja. Untuk tadi yang teksnya menulis tadi perlu difoto atau tidak Bapak? Menulis apa Bu? Al-Ikhlas tadi loh, surat Al-Ikhlas. Sudah Ibu tunjukkan kepada saya toh? Sudah, tidak perlu difoto. Tidak usah Bu. Siap. Kalau Bapak, ini saya sekarang Ibu matikan rekaman dulu. Bagaimana Pak caranya Pak? Rekaman ya kan ada di record atas itu diklik loh Bu. Oh ini. Nah itu kan ada stop toh dan apa stop dan berhenti toh. Sebentar Pak. Oh